Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-13 hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dengan judul hari ini yaitu mengetahui kebenaran. Sebelum kita belajar atau mendengarkan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, di sore ini kami akan belajar bersama-sama melalui pelajaran Sekolah Sabat. Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami agar kami dapat memahami, mengerti dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran Sekolah Sabat kita di hari ini, di sore ini yaitu mengetahui kebenaran. Dan ada berapa ayat yang perlu Bapak Ibu baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, Yohanes pasal 7 ayat 17, dan Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Saudara-saudaraku, mengetahui kebenaran. Kebenaran firman Tuhan memerdekakan saudara dan saya sebagai manusia. Dan manusia dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh membaca akan firman Tuhan, manusia akan memahami ajaran yang benar. Jadi bila mana saudara dan saya membaca akan firman Tuhan setiap saat, maka saudara dan saya akan memahami akan ajaran yang benar atau sesuai dengan firman Tuhan. Seruan terakhir kepada umat Tuhan adalah agar keluar dari kesalahan Babel, dan berjalan dalam terang kebenaran abadi yang ditemukan dalam firman-Nya. Dan saudara-saudaraku, kunci dari segalanya adalah yaitu kitab suci atau firman Allah, agar kita keluar dan tetap setia di dalam kebenaran, yaitu bila mana kita selalu membaca dan belajar akan firman Allah. Saudara-saudaraku, pekabaran malaikat kedua meminta saudara dan saya sebagai manusia untuk menerima kebenaran, bukan oleh karena tradisi atau bukan oleh karena budaya, tetapi agar kita betul-betul memahami atau menerima akan firman Tuhan. Pekabaran malaikat ketiga menyajikan satu peringatan terhadap tanda binatang. Jadi mengingatkan kembali kepada saudara dan saya agar jangan kita menerima akan tanda binatang. Nah, saudara-saudaraku, binatang di dalam Wahyu, di dalam buku Wahyu melambangkan akan satu kekuatan politik dan atau satu kekuatan politik atau kekuatan agama. Nah, binatang dalam Wahyu pasal yang ke-13 dan Wahyu pasal yang ke-14 muncul sebagai sistem penyembahan daripada dunia ini. Nah, kekuatan gereja yang berpegang pada tradisi manusia akan meluaskan, dia akan mempengaruhi, melebarkan atau meluaskan akan pengaruhnya ke seluruh dunia dan akan menimpa, dikatakan bahwa akan menimpa dunia dalam sebuah gerakan untuk menyatukan gereja dan negara. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus memahami ini bahwa
ada dua ajaran manusia yang mendominasi gereja. Dikatakan bahwa adalah kebakaan jiwa dan kekudusan hari pertama. Nah, spiritisme, ya, spiritisme atau dan juga Protestan murtad dan kekuatan binatang dalam Wahyu pasal 13 akan bersatu untuk menipu dunia, termasuk saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Nah, tiga kekuatan ini akan menginjak hak hati nurani. Ya, jadi akan menuntun umat Tuhan yang tadinya percaya akan firman Tuhan, sehingga akhirnya kita terbuai, boleh jadi kita dianiaya, akhirnya umat Tuhan meninggalkan akan kebenaran ini. Nah, saudara-saudaraku, pekabaran firman Tuhan mendesak saudara dan saya di akhir zaman ini untuk tetap mentaati akan perintah-perintah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus yang hidup, yang tinggal di dalam hati. Jadi ingat bahwa pekabaran daripada firman Tuhan mendesak saudara dan saya, mengingatkan kembali kepada saudara dan saya, dan menasihati kepada saudara dan saya agar kita hidup di akhir zaman ini tetap setia di dalam perintah-perintah Allah dan beriman kepada Yesus, setia kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Saudara-saudaraku, inilah kebenaran yang saudara dan saya harus ketahui dan kita hidupkan di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita sepanjang hari atau sepanjang sisa hari ini di dalam aktivitas kegiatan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.